Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Putri Azhara. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial untuk UAT, yaitu cara memasukkan data perusahaan beserta transaksi pada Zahir Accounting. Berikut langkahnya. Untuk data perusahaan, kita klik membuat data baru, lalu nama perusahaannya itu nama mahasiswa, alamat perusahaannya, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk kotanya sendiri kota Jakarta, negaranya jangan lupa Indonesia, untuk emailnya lalu lanjutkan. Untuk periode akuntansinya untuk bulan Januari, tahunnya tahun 2020, bulannya bulan Desember, untuk akhir tahunnya, lalu kita lanjutkan, lalu proses. Untuk bidang usahanya sendiri itu perdagangan umum, lalu lanjutkan, lalu ya, lalu klik OK. Untuk mata uang fungsionalnya itu mata uangnya rupiah, lalu mata uang asingnya itu dolar, lalu lanjutkan, lalu selesai. Kita akan mengisi saldo awal akun, tetapi sebelum mengisi saldo awal akun, ada beberapa data yang harus diedit terlebih dahulu dengan cara klik data rekening, lalu switch mode, lalu pilih untuk piutang usaha, diedit menjadi piutang dagang, lalu rekam, untuk persediaan 1 diedit menjadi persediaan handphone, lalu rekam. Untuk persediaan 2 menjadi persediaan casing, lalu rekam. Persediaan 3 diedit menjadi persediaan baterai, lalu rekam. Utang usaha diedit menjadi utang dagang, lalu rekam. Lalu penjualan produk 1 diganti menjadi penjualan barang dagang, lalu rekam. Biaya 1 diedit menjadi harga pokok penjualan, lalu rekam. Lalu kita tambah data untuk laba, untuk akun laba
tahun berjalan, lalu rekam. Setelah itu tutup, kita klik setting, saldo awal akun, lalu memasukkan saldo sesuai dengan data. Itu untuk kas 5 juta, untuk bank 50 juta, lalu untuk piutang dagang 15 juta, lalu untuk persediaan handphone 20 juta 200, lalu untuk persediaan casing 1 juta 500, lalu persediaan baterai 750.000, lalu kendaraan sebesar 120 juta, lalu akumulasi penyesuaian kendaraan minus 12 juta, lalu hutang dagang sebesar 5.400.000, hutang bank sebesar 30 juta, lalu modal 100 juta, lalu laba ditahan 40 juta, lalu laba tahun berjalan 25 juta 50.000. Jika data menunjukkan 0, berarti data sudah benar dan sesuai, lalu klik rekam. Saya akan membuat klaster untuk data persediaan, piutang dan utang. Untuk persediaan, klik data produk, tambah data. Sebelumnya untuk kelompok barang, produk 1, kita edit menjadi persediaan handphone, lalu harga ininya kita ganti menjadi harga penjualan, lalu oke, lalu rekam. Untuk persediaan 2, diedit menjadi persediaan casing, untuk harga pokoknya menjadi harga pokok penjualan, lalu rekam, lalu yang produk ketiga ganti menjadi persediaan baterai, harga pokoknya ke pokok penjualan, lalu rekam. Lalu oke. Untuk kode barang yang pertama itu persediaan handphone, kode barangnya H001 Samsung Galaxy J1, lalu klik baru,
kita rekam, lalu H002 Samsung Galaxy J7, lalu rekam, lalu tambah lagi Oppo F1 plus kode barang, mohon maaf, H003 Oppo F1 plus, rekam, lalu tambah lagi H004 Oppo S1S, lalu rekam. Selanjutnya tambah data lagi. Untuk kode barangnya itu casing, oke. C01 casing Samsung. Lalu C02 casing, lalu C002 deskripsi casing Oppo, lalu klik lagi baru. Setelah itu B001 nama deskripsinya, pilih dulu klasifikasi itunya, kelompok barangnya, persediaan baterai Samsung, lalu klik baru lagi. B002 baterai Oppo, lalu rekam. Saya akan mengisi data dan nama alamat pada piutang. Tambah data. Untuk ID C001, nama perusahaannya Toko Anugrah, lalu klik baru. C002 itu Toko Berkat, lalu klik baru. Lalu C003 yaitu Toko Sukses, lalu klik baru. Dan C004 itu atas nama Raffi, lalu rekam. Selanjutnya untuk data saldo hutang, yaitu klik tambah data,
tipenya kita ganti menjadi vendor, yaitu F001 atas nama Sepia Phone, lalu baru lagi F002 atas nama Toko Semangat, lalu rekam. Saya akan mengisi data karyawan dengan cara data nama alamat tambah data, lalu tipenya kita ganti menjadi employee. Ini E001 atas nama Iwan, lalu E002 atas nama Badu, lalu E003 atas nama Tari, baru lagi E004 atas nama Agus, lalu rekam. Tanggal 11 November 2019, lalu oke. Nomor invoice-nya INF 001, nilai piutangnya 2 juta, lalu rekam. Lalu kita buat lagi yang baru, Toko Anugrah lagi, tertanggal 12 Desember 2019, lalu oke. Nomor invoice-nya INF 002 dengan total 4.300.000, lalu rekam. Selanjutnya buat baru lagi atas nama Toko Berkat, lalu nomor invoice-nya INF 003, tanggalnya 13 Desember, sebesar 3.200.000, lalu rekam. Buat lagi yang baru atas Toko Sukses, lalu oke. Tertanggal 13 Desember 2019, lalu oke. Nomor invoice INF 004, nilai piutangnya 750.000, lalu rekam. Selanjutnya baru lagi atas nama Raffi, lalu oke. Nomor invoice INF 005, tertanggalnya sama 13 Desember 2019, oke, sejumlah 4.750.000, lalu rekam. Setelah itu tutup. Selanjutnya yaitu untuk saldo awal hutang dagang, yaitu dengan cara klik setting, saldo awal hutang usaha, klik baru, pilih Sepia Phone, lalu oke. Tertanggal 18 November 2019, lalu oke. Nomor invoice-nya INF 023, sejumlah 2.300.000,
lalu rekam. Selanjutnya atas nama Toko Semangat, lalu oke, tertanggal 11 Desember 2019, invoice-nya X1-243 dengan nilai hutang 3.100.000. Lalu rekam, lalu tutup. Mengisi saldo awal persediaan, klik setting, saldo awal persediaan, klik baru. Untuk kode barangnya H001 Samsung Galaxy, lalu oke. Stok awalnya itu 4 dengan harganya 1.500.000. Lalu rekam. Selanjutnya untuk Samsung Galaxy J7, lalu oke. Stok awalnya itu 2 dengan harga 2.800.000. Lalu rekam. Selanjutnya lagi Oppo F1 Plus, stok awalnya itu 5 dengan harga 1.100.000. Selanjutnya itu Oppo F1s dengan stok awal 1 unit dengan harga 3.100.000. Selanjutnya klik baru lagi, itu kode barang C01, oke. Stok awalnya itu 10 dengan harga 100.000. Rekam. Selanjutnya lagi baru lagi C002, oke. Stok awalnya 10 dengan harga 50.000. Lalu rekam. Baru lagi B001, baterai Samsung, stok awalnya itu 5 dengan harga 50.000. Rekam. Baru lagi untuk B002, oke, dengan jumlah 10 dengan harga 50.000. Lalu rekam. Setelah itu tutup. Selanjutnya kita ke transaksi penjurnalan. Yang pertama itu tanggal 2 Januari
2020 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank dengan cara klik kas dan bank, kas keluar, tambah data, lalu nama penerimanya Haji Ahmad, lalu tertanggal 2 Januari 2020. Untuk kodenya itu sewa dibayar di muka jika tidak ada buat baru. Klasifikasinya itu biaya dibayar di muka, lalu namanya sewa, dibayar di muka, lalu rekam, lalu kita pilih, lalu oke. Nilainya itu sebesar 9.500.000. Ini kita bisa klik 9.500.000, lalu rekam. Selanjutnya transaksi kedua yaitu tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian yaitu CPU, monitor, dan printer dengan cara klik mode pembelian, lalu penerimaan barang, tambah data, nama pemasok, jika tidak ada buat baru, yaitu other aja kita pilih, lalu atas nama toko Citra Komputer, lalu rekam. Mohon maaf, berarti kita pilihnya vendor atas nama toko Citra. Berarti ini kita ganti menjadi F003 Citra Komputer, lalu rekam. Kita pilih toko Citra Komputer, tertanggal 3 Januari 2020 atas nama barang, jika tidak ada buat baru, dengan kelompok barang dibuat baru, itu kelompok barang peralatan kantor. Itu dengan sistem ininya mesin dan peralatan. Lalu oke. Lalu rekam. Buat baru, simpan dibeli, oke.
Oke. Peralatan kantor, kode barangnya P001, deskripsi yaitu CPU komputer, lalu rekam. Lalu P002, terus nama monitor, lalu rekam. Lalu buat baru lagi P003, deskripsinya printer, lalu rekam. Lalu yang pertama nama barangnya itu P001, CPU komputer, diterima sebanyak 1 unit dengan harga 1.750.000, dengan harga 1.750.000, dengan pajak. Oke. Yang kedua, monitor sejumlah 1 unit dengan harga 350.000. Yang ketiga, itu printer sejumlah 2 unit harga 215.000. Mohon maaf, pajaknya jangan lupa dimasukkan. Rekam. Transaksi yang ketiga yaitu tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit, yaitu klik pembelian, lalu penerimaan barang tambah data atas nama toko Semangat tertanggal 03 bulan 1 2020. Itu pertama baterai Samsung diterima sebesar 10 dengan harga 55.000. Lalu B002 baterai Oppo diterima sebesar 5 dengan harga 55.000 juga. Lalu H004 Oppo F1 Plus, lalu Oppo F1 Plus
sebesar 3 dengan harga 3 juta. Lalu H002 Galaxy 7 H002 itu sebesar 2 unit seharga 2.800.000 dengan dibebankan biaya kirim itu masuk ke biaya lain-lain sebesar 100.000. Lalu tekan. Yang keempat yaitu tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani dengan cara klik kas dan bank. Lalu kas masuk, tambah data, akun kasnya diganti menjadi kas. Darinya jika tidak ada, buat baru, employee E005 atas nama Dani. Lalu oke. Tertanggal 7 Januari 2020 yaitu dengan akun beban listrik dan telepon beban listrik sebesar 1.125.000. Lalu beban bensin jika tidak ada, buat baru dengan klasifikasi biaya operasional dengan nama dan bensin lalu oke. Sebesar 25.000. Lalu rekam. Selanjutnya transaksi tanggal 8 Januari menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Sama modulnya kas dan bank, kas masuk, tambah data, akun kasnya kas, darinya itu dari Raffi,
tanggalnya itu 8 Januari 2020 dengan akun pendapatan lain-lain. Jika tidak ada, buat baru. Pendapatan lain. Sini ditulis pendapatan lain-lain. Lalu rekam. Lalu oke. Pendapatan lain. Oke. Dengan nilai 180.000 karena ada diskon 10%. Lalu rekam. Selanjutnya, transaksi tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan 100.000 dengan cara klik pembelian. Pembayaran hutang usaha tambah data. Akun kasnya bank dari Toko Semangat tanggal 15.01.2020 dengan nomor invoice dengan denda 100.000 sebesarnya jadi 3.100.000. Mohon maaf kurang 0, jadinya Rp3.200.000. Lalu rekam. Selanjutnya tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice INF 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan 200.000 dengan cara klik penjualan. Pembayaran piutang usaha tambah data. Akun kas diganti menjadi kas. Darinya dari Toko Berkat tertanggal 17.01.2020 dengan nomor invoice INF. Lalu oke. Dengan diskon 200.000. Jadi nilai yang diterima 3 juta rupiah. Lalu rekam. Selanjutnya tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada Toko Berkat secara kredit sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000. Uang muka masuk ke kas dengan cara klik uang muka penjualan dulu tambah data. Ininya diganti menjadi kas. Nama pelanggannya Toko Berkat. Lalu oke. Sebesar 300.000. Tertanggal 19.01.2020. Lalu rekam. Selanjutnya pengiriman barang tambah data. Nama pelanggannya Toko Berkat. Tanggalnya 19.01.2020 dengan nama barang. Yang pertama B001 baterai Samsung, dikirim sebesar 5 unit dengan harga 75.000. Lalu B02 baterai Oppo, unit dengan harga 65.000.
Lalu C001 casing Samsung 4 unit seharga 160.000. Lalu C002 casing Oppo sebesar 5 unit dengan harga 65.000. Lalu rekam. Selanjutnya tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice INF 005 sebesar 4 juta masuk ke bank, itu dengan cara klik penjualan, pembayaran piutang usaha, tambah data, akun kasnya itu bank karena masuknya melalui bank, lalu pilih Raffi tertanggal 19/01/2020 dengan nomor invoice INF 005 sebesar 4 juta. Lalu klik rekam. Selanjutnya tanggal 20 Januari diterima giro nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice INF 001 2 juta dan INF 002 4 juta, jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020 dengan cara klik penjualan, itu piutang, itu pembayaran piutang usaha, darinya toko Anugrah, jangan lupa gironya di checklist, tertanggal 20/01/2020 untuk nomor invoice INF 01 sebesar 2 juta. Lalu INF 002 sebesar 4 juta. Jadi totalnya 6 juta. Lalu rekam. Lalu untuk nomor gironya BG 010023, jatuh tempo pada tanggal 24 01/2020. Lalu oke ya, oke. Selanjutnya tanggal 21 Januari menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra. Hasil penjualan masuk ke kas dengan cara klik penjualan, lalu invoice penjualan. Jangan lupa tunainya di checklist, nama pelanggannya toko Anugrah, tertanggal 21/01/2020 untuk barang
Samsung Galaxy J1 atau H001 sebesar 2 unit dengan harga 2 juta. Lalu tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari dengan cara klik pembelian, pembayaran hutang. Jangan lupa gironya di checklist. Penerimanya itu Toko Semangat tertanggal 21/01/2020 sebesar 3.100.000. Lalu rekam nomornya GG 0001, jatuh tempo pada tanggal 28/01/2020. Lalu oke. Lalu pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari Toko Anugrah, yaitu klik kas dan bank, giro masuk, lalu klik giro cair, sejumlah 6 juta, lalu rekam, klik batal. Selanjutnya yaitu tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas dengan cara kas bank, kas keluar tambah data, akun kasnya diganti menjadi kas, itu yang pertama atas nama Iwan tertanggal 25/01/2020. Untuk akunnya sendiri gaji direksi dan karyawan. Lalu oke. Jumlahnya itu 700.000. Lalu rekam. Selanjutnya itu Badu. Jangan lupa akun kasnya diganti menjadi kas tertanggal 25/01/2020 dengan akun yang sama, yaitu gaji direksi dan karyawan sebesar 950.000.
rekam. Selanjutnya sama juga, itu atas nama Tari, tanggal 25/01/2020 dengan akun gaji direksi karyawan sebesar 400.000. Lalu yang terakhir atas nama Agus, tertanggal 25/01/2020, itu atas gaji sebesar 125.000. Lalu rekam. Tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke toko Semangat dengan cara kas bank, kas keluar, lalu klik giro cair, lalu mohon maaf, ulang lagi, giro cair, lalu rekam, klik batal. Lalu transaksi yang terakhir tanggal 29 Januari 2020 ditemukan satu unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biaya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material dengan cara klik persediaan, pemakaian atau penyesuaian barang, tambah data, tanggalnya 29/01/2020, kode barangnya casing Samsung, jumlahnya -1, akunnya kegagalan dan kerusakan dan kegagalan material, lalu rekam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.